Jangan ke nasi kuning, teman-teman. Nah, banyak juga yang kayak gitu, coach. Semakin keluar keringat, merasa semakin lemak yang dibakar semakin banyak kayak gitu ya, coach ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel Zona Raga. Hari ini, di video kali ini kita akan membahas tentang nutrisi. Dan sekarang saya sudah bersama Coach Gilang. Sehat, Coach Gilang? Alhamdulillah. Kebetulan Coach Gilang ini adalah senior saya juga di FPOK. Dan beliau kebetulan juga seorang nutrisionis sekarang di Persib ya, Coach ya? Ya, Alhamdulillah. Sekarang berarti kita ngobrolnya tepat nih teman-teman, sama nutrisionis yang kebetulan sekarang jabat sebagai nutrisionis Persib. Gini Coach, kebetulan ada teman-teman juga banyak yang bertanya masalah nutrisi, dan mungkin kita bahas di sini aja Coach, di channel kita biar lebih jelas lagi. Ada beberapa pertanyaan Coach tentang nutrisi. Yang pertama, nutrisi itu apa sih Coach sebetulnya? Nutrisi menurut saya adalah substansi organisme yang dibutuhkan untuk fungsi normal dari sistem tubuh sendiri, di mana nutrisi tersebut berfungsi untuk memberikan asupan kepada tubuh kita untuk proses pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan itu sangat penting buat proses apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri. Oke. Jadi nutrisi itu tadi apa yang sudah dijelaskan sama Coach Gilang. Terus nutrisi yang baik Coach, yang baik bagi mungkin untuk orang-orang yang setiap orang kan aktivitasnya berbeda-beda tuh Coach. Nutrisi yang baik itu yang seperti apa Coach? Nutrisi yang baik tersebut di mana kebutuhan tubuh terpenuhi dan sangat seimbang dari mulai karbohidrat, lemak, protein, serta mineral. Dan kita sendiri harus tahu kebutuhan yang harus dimasukkan ke dalam tubuh itu seperti apa gitu. Karena kalau tidak seimbang antara pengeluaran dan pemasukan, itu pun tidak baik buat tubuh kita. Oke. Dalam artian pengeluaran dan pemasukan, asupan apa yang kita makan sama dengan misalkan aktivitas yang berat atau yang ringan, berarti berbeda itu Coach? Berbeda. Sumber energi yang harus dimasukkan ke dalam tubuh harus seimbang dengan energi yang dikeluarkan. Jangan sampai terjadi minus ya. Kita terus berolahraga, terus energi yang kita keluarkan cukup besar, sementara asupan nutrisi tidak seimbang, itu pun tidak bagus buat kesehatan, karena itu akan merusak organ tubuh kita. Nah, teman-teman, seperti itu. Terus Coach, ada lagi, bagaimana cara menyambung yang tadi Coach sudah ini. Bagaimana cara menghitung nutrisi harian itu sendiri Coach? Menghitung nutrisi harian tersebut memang cukup lumayan sulit lah ya. Kalau bisa kita hitung rata-rata, paling kita kalkulasikan kebutuhan rata-rata manusia, kebutuhan kalorinya kisaran di 3.000 sampai 3.500 kalori. 3.000 sampai 3.500 kalori ya Coach? Rata-rata orang Indonesia atau bahkan kita orang-orang yang olahraga kisaran di 3.000 sampai 3.500. Itu memang alangkah baiknya kita hitung kebutuhan setiap individu itu memang berbeda. Cuman kita kalkulasikan secara general gitu. Karena kan rata-rata orang-orang lumayan ya. Agak sedikit sulit kalau harus menghitung secara detail. Kita kalkulasikan secara general gitu. Lebih lanjutnya lagi, gimana nih Coach, apa yang terjadi kalau kita kekurangan atau kelebihan nutrisi itu sendiri Coach? Kalau misalnya kekurangan nutrisi, maka tubuh kita akan terjadi penghambatan atau bahkan bisa rusak sel-sel generasi, sel-sel tubuh kita ya. Apalagi contohnya orang yang rajin olahraga harus terpenuhi proteinnya. Protein tersebut kan berfungsi untuk memperbaiki sel-sel otot yang rusak. Itu jikalau tidak terpenuhi, maka proses recovery atau
pemulihan sel otot tersebut tidak maksimal sehingga akan menghambat proses pertumbuhan otot sendiri. Dan apalagi jikalau untuk anak-anak jika kekurangan nutrisi atau pola makan yang baik, maka dia akan menghambat proses pertumbuhannya gitu. Oke. Nah, kalau kelebihan nutrisi itu tidak bagus juga karena akan mengakibatkan overweight, di mana jikalau seseorang sudah overweight akan lebih banyak sumber penyakit yang akan hinggap ke dalam tubuhnya, baik dari mulai diabetes dan lain sebagainya gitu. Itu semuanya harus stabil, seimbang, baik nutrisi maupun energi yang dikeluarkan gitu. Teman-teman, seperti itu apa yang dikatakan sama Coach Gilang tadi, berarti kelebihan ataupun kekurangan nutrisi itu tidak baik ya Coach sebenarnya. Berarti harus tepat asupan nutrisi yang kita butuhkan itu teman-teman. Seperti ada pepatah yang berkata, orang overweight, orang gendut rawan penyakit. Orang kurus belum tentu sehat. Nah itu sering banget Coach kayak gitu. Harus dijaga tuh, makanya harus seimbang tuh seperti itu. Ya. Kita harus tahu apa ya sih yang harus dikonsumsi oleh kita. Oke. Makasih Coach nih, teman-teman harus benar-benar ya yang tadi dikatakan sama Coach Gilang, harus tepat asupan nutrisi yang kita butuhkan itu harus benar-benar tepat. Oke, selanjutnya Coach. Tips-tips nih Coach untuk memulai mengatur asupan nutrisi kita nih Coach. Buat mungkin yang ada ya setelah nonton video ini nih, oh jadi dia punya pemahaman baru lagi, terus dia mau mulai lagi nih, seperti apa tips-tipsnya untuk memulai asupan nutrisi yang baik Coach? Untuk nutrisi yang baik, rata-rata orang Indonesia atau kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat jenuh. Dan di mana di saat kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat jenuh, maka ujung-ujungnya penyakit yang akan kita rasakan yaitu diabetes. Maka langkah awal untuk mencoba hidup sehat, kita coba mengganti pola makan kita yang biasa menggunakan karbohidrat jenuh seperti nasi putih, terus roti, terigu, mie. Kita coba ganti menjadi karbohidrat kompleks. Contohnya nasi putih kita ganti oleh nasi merah. Terus bahkan kalau misalnya yang pengen lebih premium, kita coba ganti ke nasi basmati. Pengen makan mie dengan model yang sama, mie instan, kita ganti dengan pasta, di mana bahannya yang berbeda. Mie dari tepung terigu, Pak Oki, sementara pasta dibuat dari gandum, yang dimana karbohidratnya kandungannya lebih baik ketimbang terigu gitu ya. Bukan tidak boleh, semua boleh, tapi akan lebih baik untuk tubuh kita mengkonsumsi yang lebih kompleks untuk karbo. Nah, untuk kebutuhan protein pun harus seimbang, karena kan protein sangat penting untuk tubuh kita. Nah, untuk orang-orang olahraga, cara yang gampang untuk menghitung kebutuhan protein yang paling mudah kita hitung adalah 2 gram per 1 kilogram berat badan. Nah, tubuh kita contohnya 70 kilogram. Nah, kita kali 2 berarti 140 gram protein per hari. Nah, itu maka akan terpenuhi proses recovery yang baik, terus regenerasi sel-sel otot yang baik, terus untuk karbohidrat yang tadi saya bilang, kenapa saya sarankan menggunakan karbohidrat kompleks, rekan-rekan semua bisa kita bayangkan, kita ibaratkan nasi putih adalah premium, nasi merah adalah pertama. Ya. Rekan-rekan memilih mana untuk kendaraan? Apakah diberikan bahan bakar premium atau bahan bakar pertama? Nah, sama tubuh kita pun mau diisi dengan barang yang
premium atau pertama. Nah, untuk menghasilkan sumber energi yang bagus berarti kan kita lebih memilih yang pertama. Nah, tubuh kita pun sama. Di saat pembuluh darah kita bersih, pembuluh darah kita lancar, maka sistem energi pun akan lebih baik. Nah, seperti itu teman-teman. Ternyata kita coba dari hal yang paling kecil tadi, kata Coach Gilang tadi bilang, rubah dari nasi putih misalkan ke nasi merah ya Coach. Jangan ke nasi kuning teman-teman. Sama aja kalau dari nasi putih sama ke nasi kuningnya Coach ya. Biasanya kalau santannya. Ya, kalau kita mah udah kata Coach Gilang misalkan ganti nasi putihnya, jangan nasi putih, jangan lagi makan nasi putih, ganti ku nasi koneng Coach. Coach, aduh, nggak betul itu mah ya Coach ya. Bukan tidak betul, semua makanan benar, tidak ada yang salah, cuman pada dasarnya prosesnya dan kita harus belajar lebih atau mengedukasi diri kita mana sih yang lebih baik gitu. Semua makanan tidak salah kok, tidak ada yang salah, cuman cara mengolahnya, terus cara kita memilah mana betul. Nah itu teman-teman seperti itu. Oke, Coach, next question. Makan sesudah olahraga atau sebelum olahraga Coach nih? Banyak karena kan yang banyak juga nih yang nanya, mending makan sebelum olahraga tuh makan dulu boleh nggak sih kayak gitu? Menurut yang saya baca, sebelum olahraga kita harus makan. Sesudah olahraga pun harus makan. Kenapa? Sebelum olahraga kita membutuhkan sumber energi. Nah, sumber energi yang kita keluarkan pada saat olahraga dari makanan yang kita makan. Nah, contohnya sumber energi berupa dari karbohidrat ya. Sumbernya dari karbohidrat, dari glukosa tersebut. Maka kita harus makan. Nah, untuk 30 menit pertama olahraga yang kita olah adalah dari karbohidrat tersebut. Oke. Setelah 30 menit maka lemaklah yang kita bakar menjadi sumber energi. Jadi kita tidak bisa langsung menggunakan lemak untuk menjadi sumber energi, terlalu berat untuk tubuh kita mengolah lemak menjadi sumber energi gitu. Terkadang orang-orang berkata bagus sebelum olahraga tidak makan. Ya, tapi terlalu berat buat tubuh kita mengolah lemak karena membutuhkan oksigen yang cukup banyak untuk mengolah lemak tersebut. Nah, kalau setidaknya sudah mepet, waktunya tidak ada lagi. Waktu kita kalau misalnya mau mengkonsumsi karbohidrat, alangkah baiknya 3-2 jam sebelum berolahraga. Oke. Itu baru masih boleh kita makan ya. Makan berat masih boleh. Tapi kalau sudah mepet, tinggal 30 menit lagi, kita cari makanan yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Misalnya kita boleh konsumsi pisang, ya sumber energi ATP, ataupun susah pisang tidak ada, kita boleh makan roti. Ya langkah baiknya kita kembali ke roti gandum. Tapi kalau memang tidak ada, tidak jadi masalah. Roti putih pun tidak jadi masalah. Karena kita butuh tetap karbo, butuh buat sumber energi di olahraga tersebut. Oke, Coach. Sesudah olahraga harus makan karena jangan sampai terjadi katabolik. Ya, takut gendut salah. Karena setelah olahraga pasti ada sel-sel otot yang rusak. Ada sel-sel otot yang rusak. Nah, dari mana untuk memperbaiki sel-sel otot tersebut kalau tidak dari makanan itu sendiri? Oke, Coach. Ya. Khususnya ya protein tersebut gitu. Karena kan idealnya sebelum olahraga ditimbang, setelah olahraga ditimbang, dan maksimal tidak boleh lebih daripada 1 kg berat badan turun. Oke. Kalau lebih dari 1 kg ditakutkan cairan tubuh yang habis keluar, bukan lemak yang dibakar ya Coach. Takaran kita pembakaran lemak itu bukan dari keringat. Nah, banyak juga yang kayak gitu Coach. Semakin keluar keringat merasa semakin lemak yang dibakar semakin banyak kayak gitu ya Coach ya. Itu bukan menjadi tolak ukur ya. Ya. Menjadi tolak ukur bahwa keringat adalah lemak yang kita dibakar, karena bisa saja yang keluar melalui keringat itu cairan tubuh kita. Makanya diusahakan tidak boleh lebih dari 1 kilo. Oke, seperti itu. Terus Coach,
berapa menit nih jeda istirahat setelah makan untuk memulai latihan? Kan suka ada nih kalau bahasa Inggrisnya suka kali kiben cenah coach. Aduh, terlalu pendek ininya apa? Ya terlalu dekat antara makan dengan aktivitas yang olahraga atau aktivitas berat. Nah, kayak gitu coach. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita mau makan berat, alangkah baiknya 3 sampai 2 jam sebelum latihan. Sebelum latihan. Nah, kalau misalnya sudah mepet, misalnya kita hanya punya waktu 30 menit, kita coba makan dengan makan yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Oke. Seperti tadi pisang itu roti, tadi roti ya. Gitu. Oke. Terus berapa banyak nih coach konsumsi protein untuk tubuh kita, kebutuhan kita gitu loh? Protein? Ya. Mulai untuk orang olahraga, maksudnya orang yang suka olahraga. Ya, dengan aktivitas olahraga tuh olahraga kisaran 2 sampai 2,5 gram per 1 kilogram berat badan. Oke. Tuh, jadi tinggal kita hitung satu hari itu kebutuhan kita berapa sih berat badan 70. Iya, 70 misalkan. Aja. Kita yang gampang ya. Iya. Kita yang gampang kali 2 berarti 140. Nah, kita tinggal hitung kebutuhan kita 140 gram. Ya 140 gram kan per hari protein kita tinggal hitung. Misalnya contohnya 100 gram dada ayam tok mentok ya tanpa kulit itu 100 gram dada ayam itu kurang lebih di 20 sampai 25 gram satu potong tuh. Nah dalam satu hari kita tinggal kalkulasikan misalnya kebutuhan tuh berapa, satu kali makan 25 dada ayam berarti kali 4 udah 100, sisanya berarti dari tahu, dari tempe, dari telur, jadi sehingga kita terpenuhi gitu. Nah itu teman-teman, berarti kebutuhan protein kita itu tergantung berat badan kita sendiri ya coach ya, dengan rumus yang tadi. Ya. Terus jangan pernah berkata kalau kita kelebihan protein. Nah itu seperti apa coach? Rata-rata orang kita tuh kekurangan protein, Bang Oki. Ya seperti yang tadi saya bilang. Rekan-rekan semua sudah makan kita yang gampang ya, yang paling gampang, yang paling kita sering ketemu ya ayam ya. Ya. Ayam, tahu, tempe, telur. Gitu. Ya. Nah itu sudah terpenuhi belum dengan notabene rata-rata makan kita tuh 3 kali ya. Ya. 3 kali misalnya. Dengan ayam 3 aja kita hanya baru 75 gram. 75 gram. Ya satu hari itu dengan 3 potong dada ayam per 100 gram tuh kurang lebih 75 nih Pak Oki. Satu potong tempe itu hanya 2 gram. Ya, satu butir telur 3 gram. Nah, sudah terpenuhi belum kebutuhan sehari tersebut, protein tersebut? Jangan pernah berkata saya kelebihan protein. Saya rasa rata-rata teman-teman semua masih kekurangan karena yaitu seperti yang tadi sudah tercapai belum. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi jangan beranggapan kalau kita itu dalam sehari kadang-kadang aduh kurang geus loba teuing dahar protein. Sebenarnya kebanyakan rata-rata di orang Indonesia khususnya coach ya, kita itu kekurangan protein sebetulnya teman-teman. Nah, seperti itu. Gimana nih cara menghitung kebutuhan tubuh kita nih coach? Seperti karbo sehari-harinya harus berapa? Protein tadi udah dijelasin sama Coach Gilang ya. Nah, kalau karbonya sendiri Coach kayak gimana Coach? Kalau kita persentase kurang lebih protein kebutuhan kita tuh 20%. Oh, 20%. Nah, karbohidrat 60%. Dan lemak 20%. Gitu. Oke. Persentase yang harus kita penuhi dalam satu hari itu. Oke, nah dicatat teman-teman. Itu kebutuhan kita. Nanti kita tulis di deskripsi di bawah ya. Apa aja misalkan kayak kalian tadi nih apa nih yang dikatain sama Coach Gilang, bagaimana cara menghitung kebutuhan protein, nanti ditulis juga di deskripsi di bawah teman-teman. Nah Coach, nih ada satu lagi nih Coach, cara menghitung berat badan ideal Coach. Banyak nih yang sering pengen tahu nih berat badan ideal kita tuh berapa gitu loh. Dan satu lagi Coach, tips pola makan nih Coach untuk pemula Coach yang baru mau mulai, misalkan ada orang yang baru mulai melakukan aktivitas olahraga, mau diet misalkan. Mau diet, pengen diet. Bagaimana nih Coach tipsnya nih? Oke, untuk menghitung berat badan ideal yang paling gampang ada rumusnya. Ini tinggi badan kurangi 100
untuk laki-laki ya, tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%. Nah, misalnya tubuh kita tinggi badan 150 kurangi 150 kurangi 10%. Jadi kurang lebih tubuh kita di ya rekan-rekan bisa hitung lah sendiri ya. Nah, nanti kalian coba tuh apa terus yang udah untuk wanita tinggi badan kurangi 100 kurangi 15%. Untuk wanita ya, jadi bisa dikalkulasikan rekan-rekan, hitung sendiri karena kan beda-beda ya. Ya, tiap orang ya. Kalau rumusnya seperti itu. Gitu. Ya, per gender kita juga nanti tulis ya, Coach. Yang paling gampang. Tapi memang ada banyak rumus yang bisa kita temui di jurnal ataupun modul. Tapi yang biasa saya gunakan yang paling gampang itu. Oke. Terus kalau tips untuk orang-orang yang baru ingin berolahraga, seperti yang tadi saya sudah ungkapkan, paling awal kita kurangi dulu makanan yang namanya makanan digoreng, ya. Apalagi menggorengnya menggunakan minyak yang jenuh ya. Kita coba kurangi dulu, dan kita kurangi juga asupan karbohidrat atau gula yang jenuh ya. Mulai dari nasi, gula putih misalnya. Kita coba nasi ganti ke nasi merah, gula putih kita ganti ke gula merah ya. Terus yang tadi gorengan kita coba ganti ke rebus-rebusan gitu ya. Terus yang kedua, perbaiki pola istirahat ya, terus olahraga sehingga di saat nutrisi sudah bagus ya, dari mulai karbo, protein, lemak sudah terpenuhi, dan lemak juga jangan lupa ya, lemak juga diganti menjadi lemak yang baik ya. Jangan lemak yang digoreng, tapi ada banyak lemak yang positif seperti alpukat, kacang almond, itu lumayan cukup mahal tapi cukup bagus ya. Ada kacang tanah, itu juga lemak-lemak yang cukup baik. Ada ikan juga mengandung lemak yang baik ya. Terus setelah kita terpenuhi nutrisi yang baik, kita coba perbaiki pola istirahat kita, karena percuma juga rekan-rekan di saat nutrisi sudah bagus, istirahat tidak baik, maka sel-sel yang regenerasi yang kita perbaiki pun tidak akan maksimal. Maka ya akan lebih baik setelah nutrisi baik, istirahat baik, maka akan baik hasilnya. Didukung dengan olahraga yang cukup. Nah, maka akan lebih baik lagi dan insya Allah akan lebih sempurna lagi gitu, dan paripurna hidup kita. Gitu. Oke, seperti itu teman-teman, berarti bukan faktornya banyak sekali Coach ya, dari cara penyajian tadi Coach bilang, cara penyajiannya, asupan apa yang harus kita makan, cara penyajiannya seperti apa, dan istirahat teman-teman. Istirahat, tadi itu yang saya tangkap, istirahat juga dibahas sama Coach Gilang. Coach Gilang, terima kasih banyak Coach Gilang. Satu lagi, disiplin dan komitmen hidup Anda untuk sehat. Kuncinya, ulangin lagi Coach. Disiplin, komitmen untuk Anda menjaga hidup sehat. Nah, itu teman-teman, harus diterapkan dengan baik. Coach Gilang, terima kasih banyak obrolan hari ini. Teman-teman, sekian dari kami untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, and comment di bawah. Untuk apapun teman-teman pengen nanya apapun, nanti kita jawab lagi di video selanjutnya. Nanti insya Allah kita bisa jawab. Terima kasih teman-teman. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam zona raga.